community engagement. Jadi kadang kami mengisi beberapa event di universitas atau mungkin di corporate juga. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengundang juga bisa langsung kontak ke AFP ya. Oke, jadi ini contoh beberapa aktivitas yang kami punya, terutama untuk corporate and university training ya. Jadi kadang kami diundang ke kantor dan juga ke universitas untuk membahas hal yang spesifik gitu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan tertentu, feel free to reach out to us. Nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol dulu ya, untuk mendalami kira-kira apa kebutuhan training dan juga implementation AI di perusahaan atau di instansi teman-teman semua. Oke, nah ini salah satu contoh bootcamp yang kami bikin. Jadi kita ada yang namanya Certified Prompt Optimization Specialist. Jadi CPOS ini fokusnya untuk teman-teman yang ingin mendalami AI skill ya, terutama di dunia kerja for business case. Nah itu kalian juga bisa join batch 3 nanti akan dimulai di akhir bulan besok ya, Agustus. Jadi ini acaranya monthly. Oke, dan kemudian di sesi hari ini kita akan bahas tentang AI for Academic bersama Mas Yati ya. Di sesi ini kita mostly akan belajar tentang introduction, basic tools, dan juga overview AI for Academic. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar dengan lebih dalam, karena nggak cukup ya waktunya kalau kita bahas di sekitar 90 menit, itu kita juga ada AI for Academic Advanced Session. Jadi di sini kita ada 2 jam webinar untuk bahas lebih detail lagi, terutama tentang advanced prompting, kemudian juga tentang cohesion ya, tentang ethical paraphrasing. Nah itu teman-teman juga yang ingin mendalami ya, yang ingin mendalami dan juga ingin belajar lebih, silahkan daftar advanced course-nya di link ini s.id/AI for Academic Advance. Nah nanti di situ kita akan bahas lebih detail. Tapi di webinar kali ini kita mostly akan bahas tentang introduction ya. Oke, mungkin sekian introduction dari tim AFP. Nah, ini ada kontaknya, ada Mas Afwi. Jadi teman-teman yang ingin ngobrol-ngobrol tentang kebutuhan institusi dan juga kantor kalian, silahkan email atau WhatsApp Mas Afwi ya. Silahkan simpan kontaknya di sini. Dan sekarang kita akan mulai ke sesi utama kita, yaitu AI for Academic. Nah ini mungkin sudah ada banyak kontroversi ya, terutama di Indonesia mengenai penggunaan AI untuk akademisi gitu. Nah di sini kita ada Mas Yati yang sudah malang melintang di dunia akademik. Mungkin nanti kita akan bahas in more detail. Saya harap juga teman-teman bisa bisa engage ke diskusinya. Nanti kita ada sesi Q&A juga. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, feel free to reach out nanti di sesi Q&A-nya. Baik, sekarang saya akan alihkan ke Mas Jati untuk memulai sesi utama kita malam ini. Mas Jati, saya ini ya, stop share screen and you can take over. Oke, makasih Mas Hanif. Aku izin share ya. Bentar Mas. Bukan ini ya. Oh, slideshow deh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang dari network AI for Productivity ya. Jadi senang sekali saya melihat ada 44-an lah yang join malam hari ini gitu ya. Malam-malam ngomongin AI for Academic. Ini sepertinya topik yang paling serius daripada topik lainnya Mas. Mas. Karena ini agak sedikit mikir tapi masih banyak yang datang itu good news lah. Jadi nanti akan saya perkenalkan saya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman add saya di LinkedIn yang sudah saya kopas tadi di message dan juga di thread saya ya. Karena saya juga sering share sih tentang AI, fokusnya di akademis. Jadi bisa di add Putu HP Jati atau cari aja nama saya gitu. Di LinkedIn juga sama gitu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Mungkin semua mostly teman-teman belum tahu gitu atau mungkin ada yang udah tahu nggak tahu. Jadi saya akan memperkenalkan diri agar nanti ekspektasinya nggak berbeda gitu. Jadi perkenalkan nama saya Putu Hadi Purnama Jati ya. Jadi
Saya kerja di Badan Pusat Statistik, IT expert, mungkin dari tahun 2000 berapa ya, 11 kalau nggak salah. Jadi banyak saya bergelut di dunia data dan teknologi. Saya S2 dari Leiden University, dan sekarang lagi S3 dari kampus yang sama gitu. Jadi S3-nya itu by project. By project itu by research. Jadi boleh dari mana aja. Cuman mungkin beberapa kali harus ke site gitu. Dan beberapa kali juga saya sudah memberikan guest lecture ya. Ada yang tentang AI, ada yang non AI dari di Leiden sendiri saya ngasih guest lecture di BINUS juga dan sebagainya. Terus juga saya pernah nulis buku ya, ada dua cyber security sama menulis blog ya. Tapi ini udah lama banget mungkin teman-teman nggak relate lagi karena dari tahun 2009. Terus untuk konteksnya sebenarnya sih kalau saya bilang tuh saya adalah pekerja yang balik ke dunia akademis gitu. Dan punya latar belakang data dan teknologi. Jadi mungkin kalau teman-teman mengira saya dari dosen itu enggak juga gitu. Tapi saya punya pengalaman menulis akademis gitu. Jadi saya taruh di sini Google Scholar Index saya gitu. Ini cukup gede untuk seorang pekerja gitu. Karena saya sebenarnya bukan dosen gitu kan, tapi saya punya high index yang lumayan lah. Jadi citationnya juga lumayan lah untuk beberapa tahun belakangan ini gitu teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dibilang hybrid sih. Kalau misalnya banyak teman-teman di luar sana melihat ada yang ngomongin AI, mungkin banyak dari dosen gitu. Tapi kalau saya sih lebih ke mix sih. Saya ngajar bukan sebagai dosen, tapi saya bergelut di dunia data dan teknologi. Itu di awalnya gitu ya. Nah, saya pengen cerita sih teman-teman tentang awal mula saya in touch sama AI sih. Awal mulanya saya in touch sama AI itu seperti apa. BTW suara saya kedengaran jelas kan Mas Hanif ya? Oke, sip. Nah, ini first kontak saya dengan perjalanan saya dengan ChatGPT gitu ya. Saya sebenarnya adalah orang yang sangat skeptis juga terhadap AI sebenarnya, teman-teman ya. Karena di tahun 2023 itu kebetulan saya lagi ngikut istri saya gitu. Dia juga lagi PhD ya di US. Jadi itu lagi masa gabut saya. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu in touch sama AI sebenarnya. Teman saya bilang saya lagi dengar-dengar aja gitu di baru-baru awal ChatGPT. ChatGPT itu game changer gitu. Tapi saya orang yang sangat skeptis gitu ya. Karena di dunia data dan teknologi eh, apa ya? Kita bisa bikin AI, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang sampai bikin apa bisa seperti ChatGPT itu kami belum terlalu apa ya? Belum terlalu mengira bahwa itu akan kejadian gitu. Jadi sangat sangat cepat gitu. Jadi tahun 2023 kita tuh gabut, saya tuh gabut sih sebenarnya. Kalau istri saya kan full PhD. Nah, saya tuh mulai notice di US sih. Setiap daily newsnya itu saya kan banyak lagi baca-baca berita gitu. Tiba-tiba banyak gitu tentang ChatGPT gitu. Terus tahun 2023 kebetulan banget pada saat itu juga saya lagi research juga walaupun bukan dari Belanda gitu. Saya diminta bikin proposal teman-teman, minta bikin proposal yang harus jadi dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi proposal itu seperti kayak gini teman-teman. Kita nyari kalau di dunia startup itu kayak nyari visi gitu loh, nyari funding tapi bukan dari visi gitu. Visinya adalah lembaga research dari Indonesia dan Belanda gitu. Jadi saya diminta sama supervisor saya untuk menulis dalam 1 bulan plus minus paling 1 bulan plus 1 minggu lah. Jadi cukup cepat gitu untuk bikin cukup cepat deadline-nya untuk bikin sebuah funding gitu. Dan akhirnya di tengah-tengah kesempitan waktu kayak gitu, jadi saya pakai ChatGPT gitu. Saya pakai ChatGPT dan berhasil selesai di bulan Mei gitu. 1 bulan selesai, nggak cuma berhasil selesai teman-teman ya. Proposal itu walaupun nggak dapat funding ya, fundingnya cuma dapat dua proyek dapat funding. Saya peringkat 3 coba. Jadi nyesek banget sih sebenarnya peringkat 3 dari 5 gitu. Cuman itu teman-teman bayangkan saya itu adalah researcher apa ya? Saya bukan seorang dosen bisa bikin funding dan juga selesai dalam waktu 1 bulan itu sangat luar biasa bagi supervisor saya. Gitu. Belakangan dia tahu bahwa saya pakai ChatGPT gitu untuk bikin semua fundingnya gitu. Tapi nggak apa-apa, supervisor saya semuanya tahu kok bahwa saya pakai ChatGPT dan sebagainya itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Makanya saya menarik juga ngobrolin boleh atau enggaknya. Oke, kita mulai saja. Jadi itu in touch saya apa first touch pertama saya dengan AI. Lalu kita akan ngobrol masalah etikanya. Ini kan banyak sekali teman-teman ya di media sosial atau di apa dunia akademis juga banyak diperbincangkan gitu. Kalau nggak salah Mas Ahwi juga bilang
salah satu universitas katanya ada kontroversi, boleh nggak pakainya gitu ya. Nah, karena saya bilang saya di dunia data dan teknologi udah memang berasal dari sana gitu ya, udah 10 tahun lebih di sana. Jadi sebenarnya AI itu memang dipopulerkan oleh ChatGPT, tapi sebenarnya AI itu dari lama gitu, dari zamannya Alan Turing gitu. Jadi dari tahun 58, bahkan Alan Turing itu pernah nulis artikel judulnya Can Machine Think ya. Jadi udah dari lama, cuman memang dan sudah perkembangannya sudah eh, semakin kesini semakin canggih. Terakhir juga yang tentang Garry Kasparov dikalahin sama Deep Blue gitu. Jadi udah dari tahun 97. Cuman memang ChatGPT itu yang mempopulerkan gitu. Jadi eh, kan banyak yang nanya ke saya, banyak banget nanya mahasiswa, Mas boleh nggak pakai AI gitu. Terutama yang kalau dari data science saya bercandain gitu. Really kamu ngomong kayak gitu, itu nanti saya kasih lihat di apa namanya next slide ya. Kenapa saya bilang really ngomong kayak gitu? Karena sebenarnya AI itu kan payung ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu paper gitu. Salah satu paper judulnya Artificial Intelligence in Operation Management and Supply Chain Management and Exploratory Case Study gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang memberikan sharing tentang artificial intelligence sebagai payung gitu. Jadi sebenarnya AI itu payungnya gitu. Jadi di bawahnya itu ada sub-sub ilmunya, ada machine learning, robotics, expert system, vision processing, neural network dan sebagainya gitu. Makanya saya bilang tadi sama eh, saya kan sebenarnya supervisor yang dari praktisi biasanya kalau di kantor. Jadi dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik biasanya ngirim ke saya untuk saya mentorin untuk bikin aplikasi atau bikin sistem gitu ya. Nah, kalau kenapa jawaban saya seperti itu? Boleh nggak Pak pakai AI gitu kan? Karena Google itu pakai AI gitu. Jadi kalau kamu googling itu pakai AI gitu. Jadi Google itu kan pakai natural language processing untuk bikin jawaban yang lebih baik gitu ya. Ketika teman-teman ngasih input, dia akan ngasih jawaban atau misalnya auto text gitu. Itu AI juga gitu. Jadi kurang tepat kalau dibilang boleh nggak pakai AI gitu. Karena teman-teman itu bukan first generation yang pakai AI gitu. Kalau pakai AI ya. Karena AI itu udah dipakai dari zamannya pakai Google gitu. Nah, pertanyaannya adalah, tapi kan generatif AI itu berbeda. Memang berbeda teman-teman. Karena ini saya yang tambahin ya, bukan dari papernya gitu. Generatif AI itu ya salah satu cabangnya lagi gitu dari AI. Gitu. Jadi dari cabangnya lagi. Ini berbeda gitu, berbeda dengan Google. Kalau Google kan teman-teman melakukan pencarian gitu ya, melakukan pencarian ngetik gitu ya, ngetik namanya Google Google Full lah kalau di istilah dunia internet gitu ya. Kalau di data kan conversation, konversasional gitu ya. Itu yang memang agak berbeda gitu. Saya nggak akan bahas teknis, tapi akan saya kasih tahu sedikit ininya teman-teman ya. Apa namanya? eh Simpelnya sih kayak gimana sih LLM atau ChatGPT itu gitu. Nah, ini saya ambil dari neural network tapi sebenarnya sih sama aja gitu. Intinya sih teman-teman masukin input ya, prompt, itu akan dijadikan token. Jadi akan diubah dalam token gitu ya. Baru nanti akan diolah oleh model gitu ya. Kalau ini contohnya neural network sih sebenarnya. Jadi teman-teman akan masukin prompt, diubah jadi token, baru nanti akan diolah oleh ChatGPT atau LLM yang lainnya gitu. Nah, jadi nanti seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, masuknya teks ya nanti bisa mungkin keluarnya teks, image, audio, video gitu. Masuknya image bisa nanti keluarnya teks, image, audio, video dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu simpelnya cara bekerjanya generative AI gitu. Model saya nggak akan jelaskan nanti terlalu teknis. Jadi nanti teman-teman, kenapa sih saya jelasin ini gitu? Kenapa sih saya jelasin rumpunnya AI, generative AI ini adalah rumpunnya artificial intelligence dan juga kenapa saya jelasin sedikit tentang kenapa AI, bagaimana generative AI ini bekerja gitu. Karena ini ada hubungannya dengan authorship konsep teman-teman. Authorship itu ya kepenulisan dari sebuah dunia kepenulisan dari sebuah karya tulis gitu ya. Jadi itu ada hubungannya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya. Dari International Committee of Medical Journal Editor gitu ya. eh, ada 4 kriteria teman-teman yang bisa masuk bahwa teman-teman itu bisa dijadikan penulis gitu ya. Pertama kalau teman-teman punya kontribusi yang substansial terhadap konseptual terhadap sebuah karya tulis gitu ya, dan mendesain dari penelitiannya sendiri gitu ya, atau memberikan interpretasi data. Yang kedua itu drafting the work, ya teman-teman itu ngedraft dari papernya dan nge-review papernya, itu bisa masuk di authorship ya, masuk di author yang saya tandai warna kuning. Terus berikutnya
teman-teman juga bisa menjadi penulis jika teman-teman memiliki melakukan final approval terhadap versi dari tulisannya. Terus terakhir adalah ya punya agreement, karena gini, kalau misalnya bikin sebuah karya tulis itu pasti terakhir ada agreementnya. Kalau skripsi kan pasti ada ini ya, tanda tangan dari pembimbing dan sebagainya gitu ya. Kalau paper juga sebelum itu publish itu ada tanda tangannya bahwa saya declare bahwa saya yang menulis ini bla 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 bla, saya nggak punya kepentingan dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah 4 kriteria jika teman-teman pengen jadi penulis gitu ya. Dan apa hubungannya gitu ya? Kata kuncinya itu adalah dari 4 kriteria ICG MI ini, kata kuncinya adalah akuntabilitas teman-teman. Akuntabilitas artinya pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban artinya ChatGPT itu nggak bisa teman-teman dijadikan sebagai penulis gitu, karena dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itulah kenapa saya tadi jelaskan bagaimana ChatGPT itu bekerja gitu. Jadi kita input prompt, nanti dia masukin ke model, baru nanti dia keluarkan output yang sesuai dengan apa yang teman-teman masukin gitu. Nah, hasil dari output yang dari ChatGPT itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali gitu. Jadi kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban sama ChatGPT. Kebetulan yang menulis editorial ini adalah salah satu saya lupa nama divisinya gitu ya. Ini head of scientific, aduh saya lupa nama lengkapnya gitu ya. Bob Sigering ini adalah dosen saya juga gitu ya, dosen yang pengampu saya juga, dan dia kebetulan nulis ini. Jadi kita nggak bisa menganggap ChatGPT itu sebagai penulis gitu. Karena ada case di luar ya, di salah satu paper tentang nurse ya, keperawatan dan health gitu ya. Ada yang nulis ChatGPT sebagai author itu nggak bisa gitu. Dan sama juga, sekalipun teman-teman nggak bisa mencantumkan di paper teman-teman atau karya tulis teman-teman, teman-teman juga nggak bisa bilang bahwa ChatGPT yang menghasilkan penelitian ini gitu, atau memakai ChatGPT full untuk penelitian ini, karena sekali lagi kita berpegang pada konsep yang sebelumnya ya, authorship gitu ya. Karena ChatGPT kita tidak bisa minta pertanggungjawaban gitu. ChatGPT kita nggak bisa minta pertanggungjawaban. Itulah kenapa ChatGPT itu tidak bisa kita plug ketiplek pakai gitu ya. Karena kalau misalnya dari awal sampai akhir kita pakai ChatGPT, itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan ke ChatGPT, karena hasil pekerjaan penelitian itu dipertanggungjawabkan ke penelitinya atau teman-teman yang autor kedua yang mengecek penelitian tersebut, yang mengolah penelitian tersebut dan sebagainya. Jadi itu lebih tepat dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, mungkin teman-teman sampai sini bilang, wah itu salah tuh, pasti ChatGPT itu nggak boleh tuh, pokoknya nggak boleh karena Mas Jati bilang nggak boleh pakai penulisan gitu ya. Nah, inilah yang saya katakan juga, saya punya sedikit sharing experience juga ya. Karena kalau di kantor kan saya sebagai IT auditor gitu ya. Dan berikutnya kita akan membicarakan tentang risiko gitu ya, risiko. Ini yang saya temui gitu ya. Mungkin AFP juga banyak dihujat gitu ya. Beberapa orang menghujat bahwa ini nggak boleh. Saya juga sering dihujat gitu. Ngapain pakai, kalau teman-teman lihat gitu ya. Ayo kita cetak sarjana tanpa otak gitu. Jadi lulusan ampas dong gitu. Wah, kudu dilaporin pembodohan gitu kan. Apa-apa pakai AI, lama-lama otak nggak kepakai gitu kan. Jadi saya sering dihujat juga gitu. Selain AFP mungkin sering dihujat juga gara-gara dikit-dikit AI. Ada kecenderungan gitu ya. Saya sering juga saya sering juga bikin post di threads gitu. Ada dua kubu gitu ya. Ada dua kubu, people itu divided gitu antara pro AI dan anti AI lah. Jadi pro sama consnya itu agak ekstrim gitu. Satu itu dikit-dikit pakai AI, satu nggak mau sama sekali pakai AI. Di dunia akademis loh ya. Saya nggak bilang di dunia yang lain gitu ya. Nah, kebetulan saya paham masalah risk management gitu. Jadi di dunia risk management itu gimana sih gitu. Jadi konsep of risk itu kayak gimana sih? Konsep resiko itu kayak gimana sih? Sebenarnya kan gini ya teman-teman ya. Saya ambil dari ISO 31000 ya, ini standar di dunia, framework standar untuk membuat standar sesuatu gitu ya. Sebenarnya risiko itu adalah penyimpangan dari tujuan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada simpangan dari tujuan teman-teman, itu resiko kan namanya ya. Jadi makanya saya kasih warna effect of uncertainty itu deviation, objektif itu your goal gitu. Contohnya teman-teman pengen, ini akan nyambung nanti ya. Jadi saya pengen menjelaskan sedikit gitu konsep risk dulu.
teman-teman pengen ini ya ke bandara gitu ya, besok mau ada flight gitu. Jadi objektifnya adalah datang tepat waktu ke bandara gitu kan, untuk objektifnya. Dan resikonya adalah ada simpangan ketika teman-teman besok ke bandara. Contohnya bangun pagi gitu ya, harusnya bangun pagi malah teman-teman bangun telat gitu ya. Jadi bangunnya kesiangan. Jadi itu adalah risknya. Jadi teman-teman jadinya nggak bisa sampai tepat waktu ke bandara gitu kan. Objektifnya nggak tercapai jadinya. Nah, teman-teman itu butuh rencana mitigasi. Mitigasi itu artinya mencegah agar teman-teman nggak telat gitu dan nggak bangun kesiangan gitu. Jadi artinya teman-teman mencegah agar nggak bangun kesiangan, teman-teman setting alarm teman-teman itu. Itu adalah salah satu cara mencegah agar nggak bangun kesiangan gitu ya. Itu juga terjadi teman-teman, ini konsepnya harus dipahami gitu ya. Itu juga sebenarnya di dunia apa namanya teman-teman kalau misalnya pakai AI untuk akademis gitu ya, sebenarnya cara berpikirnya dengan teknologi gitu aja gitu, karena objektif kita, teman-teman punya objektif adalah membuat produk karya tulis gitu ya, karya tulis skripsi, entah itu skripsi, disertasi, atau tesis, atau paper dan sebagainya. Itu kan objektifnya adalah membuat produk karya tulis yang bagus dengan efisien gitu kan, tanpa melanggar integritas akademik gitu ya. Nah, teman-teman kan tinggal nyari bagaimana sih cara mencegahnya kan gitu ya. Jadi ketika kita bisa mencapai objektif tersebut, kita tinggal cari cara mencegahnya. Itu bukan mencegah, itu bukan nggak pakai sama sekali gitu. Maksudnya kalau teman-teman tujuannya adalah naik pesawat gitu, kan untuk mencapai tujuannya kan bukan tidak naik pesawat sama sekali kan kan nggak gitu ya. Jadi harus ada mitigasi-mitigasi yang dilakukan. Jadi objektifnya tetap tercapai gitu. Kita bisa tetap pakai AI dengan aman, bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan kualitasnya dan juga tidak melanggar academic integrity gitu. Nah, jadi itulah yang akan saya jelaskan satu persatu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanya emang risknya pakai AI apa sih? Ya memang ini risknya ada beberapa gitu ya, dan mungkin ada banyak mungkin, tapi akan saya bahas salah satunya. Nah, ini banyak yang diomongin ya. Ini banyak yang diomongin di internet gitu ya. Dan lagi rame banget di media gitu. Teman-teman mungkin sering juga nemu-nemu artikel ini gitu. Jadi Mas Hanif juga kayaknya sudah share di AFP gitu ya. Dan orang-orang pada rame di media juga pada rame nih ngomongin tentang eh, ChatGPT ketika dipakai untuk menulis essay itu bisa menimbulkan cognitive debt gitu ya. Cognitive debt. Dan lucunya teman-teman, ini salah satu risk ya, salah satu risk yang pemakaian AI. Tapi masalahnya gini, saya lihat teman-teman, beberapa media itu mengcovernya dengan cara yang sangat bombastis gitu. Saya pernah membaca salah satu media luar, nggak cuma dalam negeri ya, media luar juga mengcover dengan bombastis, memakai kata brain damage teman-teman. Jadi seolah-olah ChatGPT bisa membuat brain damage. Mungkin teman-teman bisa search aja nanti gitu ya. Padahal kalau saya baca, saya bacanya masih sekilas gitu ya, tapi saya udah liatin poin-poinnya gitu ya. Nggak ada pernah, nggak ada pernah mention tentang brain damage gitu. Paper ini pun sekalipun itu nggak pernah mention tentang brain damage gitu. Dari mana brain damage itu diambil oleh media, saya juga nggak tahu. Dan media-media Indonesia tiba-tiba langsung menyadur saja dari luar gitu ya. Jadi ini salah satu kebiasaan kita juga di media Indonesia itu sering melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya kita baca dulu gitu ya, nggak segini gilanya hasilnya gitu ya. Padahal di sini itu nge-refer ke less EEG activity when writing. Jadi kan dicek apa namanya aktivitas otaknya gitu ya ketika orang yang pakai ChatGPT full, setelah itu dicek dia disuruh nulis essay tanpa ChatGPT gitu. Jadi ada dia kayak less activity, brain wave-nya itu agak bukan brain wave sih. Saya lupa namanya, pokoknya EEG itu dipakai ngukur gitu ya. Dia kurang kurang aktif aja gitu ya. Jadi artinya cognitive debt itu ya itu gitu. Jadi kita harus ada utang yang harus kita bayar, ada banyak effort yang harus kita tambah lagi jika kita memakai ChatGPT dari awal gitu ya. Jadi itu salah satu risknya gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa banyak yang fear atau takut terhadap AI bisa mengurangi daya pikir, itu sebenarnya bukan hal yang baru teman-teman. Karena kalau teman-teman silakan coba teman-teman cari gitu ya. Saya dapat salah satu penulis dari luar gitu ya tentang profesor dari Wharton University kalau nggak salah, dia bilang sebagai manusia itu emang dari dulu kita selalu takut sama teknologi baru gitu. Yang paling pertama itu Plato yang ngomong gitu. Plato itu kan suka mikir gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa kalau kita nulis itu bisa mengurangi undermine our wisdom lah. Jadi kayak mengurangi kebijaksanaan
kita gitu loh. Jadi dia menurut dia nggak usah mikir gitu. Jadi nggak usah kita menuliskan sesuatu gitu. Era kalkulator juga sama gitu. Jadi kita takut lupa bagaimana cara menghitung gitu ya dengan adanya kalkulator. Jadi itu bukan hal yang baru gitu tentang masalah ketakutan teknologi ini. Jadi teman-teman tenang aja itu normal gitu ya. Lalu kita balik ke konsep risk gitu ya. Nah, kita harusnya itu apa namanya dengan mengidentifikasi risknya ini tuh risk gitu loh. Jangan dianggap ini tuh efek bahwa efek jangka panjang. Jangan ini tuh resiko gitu. Anggapnya itu ini resiko gitu. Nah, ketika kita tahu ini resiko, kita harus cari cara memitigasinya atau mencegahnya kan gitu ya. Jadi bukan jumping conclusion bahwa AI itu has no place gitu. Nggak ada tempat di academic setting. Itu menurut saya sih terlalu jumping conclusion. Dan saya sudah diskusi sama pembimbing saya juga, malah mereka tuh sering apa menekankan gitu ya, pakai aja ChatGPT tapi do it diligently gitu. Jadi hati-hati banget makainya dan lihat bagaimana apa do and don't-nya gitu ya. Jadi nggak sama sekali bukan nggak pakai gitu. Tapi mungkin peraturan universitas lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak sama sekali sih, menurut saya tadi saya lihat statusnya siapa gitu ya, mahasiswa yang diajarin AI itu malah lebih responsibel terhadap pekerjaannya dia gitu. Jadi malah aware dan juga malah bikin hasil paper atau hasil karya tulis yang lebih bagus tapi juga bertanggung jawab gitu ya. Jadi kita harus ingat AI itu tool gitu ya. Kita harus implement mitigation strategisnya bukan dengan sama sekali tidak memakainya. Menurut saya sih gitu. Tapi walaupun Mas Hanif kemarin ngepost gitu ya. Kalau Mas Hanif ingat tentang ada dosen yang bukan dosen sih ya, pengajar apa ya Mas ya, yang di dunia apa, yang dia nggak mau dia takut bahwa menghilangkan proses berpikirnya gitu kan. Memang ya objektifnya mungkin memang dia harus dari pemikiran buah pemikiran sendiri 100% gitu. Jadi objektifnya memang berbeda. Jadi dia avoid risk aja gitu. Jadi kalau untuk kita yang memang nggak di dunia kalau skripsi filosofi mungkin AI nggak boleh gitu. Atau misalnya jelek banget pakai AI karena itu objektifnya nggak tercapai gitu. Jadi ingat aja kita objektifnya sebenarnya apa gitu. Kalau filosofi mungkin nggak jurusan filosofi mungkin nggak jangan gitu karena kita memang disuruh berpikir gitu. Jadi itu sih apa namanya yang harus kita perhatikan. Saya udah buat do and don't-nya ya. Jadi simply-nya yang pertama adalah eh, baca dan follow regulasinya aja gitu. Baca dan follow regulasinya aja. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin regulasi ya kita coba cek ke regulasi level negara gitu ya. Saya akan jelaskan mungkin di kelas lengkapnya gitu ya. Kalau nanti dijelasin di sini panjang lebar. Sebenarnya ada kalau teman-teman cek ada kok di Kemendikbud itu integrity academic integrity itu seperti apa itu ada kok di Kemendikbud ada peraturannya plus juga ada panduannya bagaimana menggunakan AI. Jadi secara langsung malah pemerintah mengatakan bahwa nggak apa-apa pakai AI asalkan bertanggung jawab gitu ya. Berikutnya kita cek kampus do and don't-nya seperti apa. Kalau saya di Leiden itu ada diajarin scientific conduct namanya dan ada do and don't-nya, ada flowchart-nya gitu. Yang ini boleh, yang ini enggak gitu. Jadi tinggal hindari itu aja gitu. Berikutnya learn research fundamental gitu. Artinya sebelum teman-teman memakai AI kan harusnya udah belajar research metodologi gitu ya. Ada satu mata kuliah atau mungkin teman-teman sendiri belajar research fundamentalnya gitu. Jadi belajar itu dulu gitu. Kuatkan pengertian itu boleh juga pakai AI untuk tanya jawab. Sekarang kan ada study and learn-nya ChatGPT gitu ya. Coba tanya research gap itu apa, terus juga bikin conclusion seperti apa dan sebagainya. Itu kuatin dulu basicnya gitu. Berikutnya adalah tentu master your topic gitu ya. Master your topic artinya ya teman-teman udah 4 tahun kuliah atau 2 tahun S2 atau udah S3 3 tahun gitu ya. Masa nggak master your topic gitu? Itu aneh banget sih sebenarnya. Karena kalau misalnya ada yang bilang, aduh saya juga nggak expert nih. Ya nggak expert harus berpengalaman berpuluh-puluh tahun sih. Artinya teman-teman masa nggak bisa nge-sense bahwa ini jawaban bener, ini jawaban nggak bener gitu. Jadi ngapain aja selama 3 tahun kuliah kan gitu ya. Kalau pertanyaannya teman-teman hasil AI pun teman-teman nggak bisa validasi gitu. Itu sangat krusial agar teman-teman bisa memvalidasi hasil dari output AI gitu ya. Berikutnya adalah AI sebagai copilot gitu. Jadi copilot artinya jangan teman-teman menjadi ngikut-ngikut AI aja. AI-nya jadi copilot gitu. Jangan dijadikan pilot. Jadi kita semua semua decision itu berdasarkan kita bukan AI. AI cuma membantu. Jadi jangan jangan ngikutin semua 100% AI dari awal dari gap terus dari metodologi itu teman-teman harus tetap menanyakan
ke diri sendiri gitu. Ini bener nggak ya? Ini oke nggak ya? Itu aja sih sebenarnya kalau dunia. Nah, kalau yang jangan dilakukan, copy paste itu jelas adalah cara untuk apa namanya? Cara untuk tidak aman sama sekali gitu ya. Cara bodoh untuk menggunakan AI itu copy paste gitu. Jadi setiap isinya apa teman-teman kopas itu udah pasti cara paling bodoh lah, dan menurut saya sih membahayakan. Jadi gini teman-teman, banyak sih yang ngelapor ke saya gitu ya. Kalau misalnya mereka bisa, ada teman-temannya yang ngopas AI aja gitu ya, ngopas AI aja dan bisa masuk Scopus dan sebagainya, dan paper dan sebagainya. Ya tadi sebenarnya itu menurut mereka itu nggak ada risknya loh. Itu yang tadi saya share itu kan risk sebenarnya, cognitive debt teman-teman. Jadi di dunia kerja nanti teman-teman akan banyak ulang lagi belajar gitu. Ada buffer teman-teman yang harus lakukan tambahan lagi untuk mengerti apa yang teman-teman ingin pelajari gitu. Terutama yang kuliahnya sama pekerjaannya itu nanti nyambung gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu. Berikutnya adalah skip research fundamental, itu udah jelas jangan gitu ya. Teman-teman harus paham kalau pakai bikin skripsi itu seperti apa, bikin tesis itu seperti apa, bikin disertasi seperti apa gitu ya. Wajib baca teman-teman ya, wajib baca apa aja persyaratan apa research teman-teman. Kan berbeda, saya nggak tahu nih apa yang udah jadi peneliti, apa yang belum jadi peneliti masih S1, S2, S3 gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca baik-baik gitu ya. Berikutnya adalah always start with AI. Jadi jangan pernah mulai dari AI, mulai dari kita gitu. Mau menanyakan sesuatu, research gapnya apa, topiknya apa, kita yang kasih gitu, bukan AI gitu ya. Jadi bukan contohnya kalau menulis gitu ya, tuliskan latar belakang gitu ya. Itu mulai dari AI. Kalau dari kita ya kita bisa minta eh, perbaiki tulisan misalnya. Kita tulis dulu gitu ya, baru nanti perbaiki tulisan. Berikutnya adalah explore too many tools teman-teman. Jadi nanti akan saya kasih sedikit ini ya fakta bahwa ada yang namanya AI fatigue ya. Jadi capek dengan AI. Ini khususnya di dunia research ya teman-teman ya. Karena saya tahu dunia research itu adalah dunia yang sangat sensitif terhadap pekerjaannya gitu. Maksudnya sensitif itu proyeknya harus cepat selesai gitu. Kalau misalnya S1 ya 4 tahun nggak selesai bisa nambah terus uang UKT gitu kan. S2 ya sama juga gitu. Jadi S3 apalagi gitu. Kalau kelamaan itu agak berbahaya gitu ya. Jadi kurangi explore tools. Kalau misalnya udah selesai gitu ya project researchnya ya bebas gitu ya. Tapi kadang-kadang orang terjebak dengan explore terlalu banyak tools gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, ini saya akan sharing sedikit ya AI tools for academic ya. Cuma sebelumnya saya ingin share satu fakta gitu ya. Satu fakta ini ya seperti yang tadi saya udah bilang AI fatigue ya. Ini AI fatigue itu namanya satu satu term ini disebut oleh seorang Microsoft AI research ya, researcher ya, di sebuah research projectnya Microsoft namanya Victor Dibia ya. Dia PhD juga. Dia mengatakan bahwa setiap hari itu selalu ada produk atau tools baru gitu ya, produk baru atau model baru gitu. Tiap harinya itu selalu ada gitu. Jadi kita tuh kurang fokus jadinya untuk mengikuti AI tools ini gitu. Jadi sangat bikin ini apa namanya demotivasi gitu ya. Dan memang tervalidasi beberapa saat lalu saya membaca sebuah akun thread ya dari Indonesia mengatakan capek banget ngikutin AI ini gitu karena terlalu banyak apa namanya hal-hal baru gitu ya. Nah, ini juga yang saya sering katakan ke mahasiswa gitu. Jadi jangan fokus ke AI tools-nya. Jangan terlalu fokus ke AI tools-nya karena kita bakal banyak banget lompat-lompat ke tools-tools yang menurut kita bagus, dan selalu ada AI baru atau model baru yang akan datang gitu ya. Jadi eh, mending fokusnya adalah ke framework teman-teman. Mending fokusnya ke framework, nggak tools difokusin gitu. Framework yang teman-teman fokusin. Contohnya teman-teman ya, saya kasih salah satu contoh gitu ya. Ini adalah contoh typical research article structure. Biasanya sih paper begini juga gitu ya. Paper dan sebenarnya sih skripsi gini juga S1, S2, S3, cuman mungkin levelnya yang agak berbeda gitu ya. Maksudnya S1, S2, S3 tuh kalibernya yang agak berbeda gitu ya. Cuman kalau dari struktur ya sama aja. Mending perhatiin ini teman-teman, mending perhatiin ini dan teman-teman nanti mencari apa AI-nya gitu ya, dan stick di beberapa AI aja atau satu atau dua AI gitu ya. Contohnya nih, kalau di masa ideation gitu ya, teman-teman kan di bagian abstrak, sorry, di bagian introduction kan teman-teman nyari research gap, atau sebelum introduction teman-teman nyari research gap gitu ya. Teman-teman pengen nyari-nyari dulu nih berita-berita tentang di topik teman-teman, ya teman-teman cari di ChatGPT, Gemini dan Grok untuk dipakai di research gitu ya. Jadi pilih salah satu atau salah dua aja gitu. Bandingkan ya tinggal pilih salah satu yang mana yang paling oke buat teman-teman rasa gitu ya, dari UX,
dari apa namanya, dari user experience atau dari akurasi yang menurut teman-teman oke nih di bidang saya gitu ya. Berikutnya misalnya teman-teman pengen nyari source related to research gap gitu ya. Oh, saya sekarang pengen nyari literatur review gitu ya. Literatur review ya mungkin carinya di Science Space, Site.io, Research Rabbit, Semantic Scholar dan lain-lainnya. Jadi teman-teman cocokkan juga di bidang teman-teman, kira-kira nyarinya di mana gitu. Berikutnya kalau misalnya teman-teman udah selesai gitu ya, udah selesai di research gap dan sebagainya, teman-teman pengen cek metodologi yang cocok gitu ya. Sorry, cek metodologi yang cocok, result discussionnya seperti apa ya teman-teman cek pakai notebook LM, ChatGPT atau Gemini gitu ya. Dan pengen ngecek kohesi ya notebook LM yang bisa teman-teman upload apa namanya dokumen-dokumennya lalu cek kohesinya gitu. Jadi berikutnya teman-teman butuh bibliografi ya teman-teman bisa pakai Zotero atau Mendeley gitu. Ini bukan AI sih sebenarnya, cuman kayak kalau nggak salah sih ada AI-nya salah satunya. Kalau nggak salah Zotero yang ada AI-nya ya untuk nyari yang related gitu. Jadi teman-teman fokusnya itu ke research structure gitu. Jangan fokusnya ke AI-nya. Jangan start to AI-nya karena kalau teman-teman start dari AI itu teman-teman akan habisin waktu gitu. Karena banyak sekali ada AI di luar sana gitu dan teman-teman akan kebingungan sendiri gitu. Berikutnya untuk avoid plagiarism misalnya teman-teman fokus ke Quillbot misalnya. Terus juga pakai Grammarly. Terus juga untuk cek pas AI detection pakai GPT-0, pakai Zero GPT atau Undetectable AI gitu. Nah, ini juga akan saya jelaskan eh, di yang lengkap aja ya di course yang lengkap gitu. Karena nggak cukup waktunya untuk dijelasin sekarang gitu. Nah, misalnya teman-teman merasa nggak ada tools yang kebanyakan toolsnya untuk research gitu ya, untuk AI for research gitu ya. Saya sih rekomendasi Gemini untuk cek inisial topik gitu ya, untuk cek topik di awal aja. Terus juga ChatGPT untuk writing assistant ya, dan juga exploring individual research section. Jadi teman-teman maksudnya latar belakang, terus juga metodologi pakai apa gitu ya. Kenapa saya minta Gemini di awal? Karena untuk topik itu bagus ya di researchnya itu banyak banget sumber-sumber yang apa yang up to date dan juga linknya juga bisa di trace gitu ya, bisa bisa divalidasi gitu. Berikutnya site.ai mungkin untuk literatur review. Notebook LM itu untuk eksplorasi paper yang udah jadi itu teman-teman masukin lagi untuk eksplorasi itu bisa. Lalu Quillbot untuk rewriting dan AI detection. Karena saya juga lima-limanya ini saya pakai kok. Walaupun belakangan Gemini yang sering saya pakai karena udah juga mengcover ChatGPT function gitu. Jadi kalau yang di sini kan writing assistant saya Gemini juga udah bisa ternyata udah cukup bagus juga gitu. Nah, nextnya teman-teman akan saya kasih contoh ini ya promnya ya. Sebenarnya prom ini masih relevan ya teman-teman ya. Prom engineering ini masih relevan. Jadi teman-teman pakai ini aja sebenarnya. Nah, ini saya agak berbeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ikut kursus-kursus AI for academic lainnya gitu ya. Jadi saya agak anti sama abbreviation sebenarnya. Nggak tahu, saya kurang suka aja gitu ya. Karena banyak banget yang bikin abbreviation kayak pantauan, koran, jangkauan dan sebagainya. Jadi kayak disingkat-singkat gitu loh, biar biar gampang diingat. Karena konsep saya adalah teman-teman cobain, ambil aja satu ada format untuk prompting gitu ya, ambil aja satu ini gitu. Ini sebenarnya udah bagus banget gitu ya, prom teman-teman mau gitu. Dan tips saya adalah sering-sering aja nge-prom, nggak usah dihafal gitu. Sering-sering aja nge-prom nanti teman-teman dapat feel-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nge-feel bagaimana cara nge-prom yang baik. Pertama itu pakai rule. Rule itu artinya teman-teman kasih tahu tuh dia sebagai apa gitu ya, sebagai data scientist, sebagai seorang profesor di bidang filosofi misalnya atau di bidang matematika dan sebagainya. Jadi teman-teman kasih setup rule-nya dulu gitu ya. Terus konteksnya teman-teman explain situation gitu. Jadi teman-teman bilang saya adalah seorang PhD student yang sedang menyelesaikan tugas akhir bla 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 dengan topik bla 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 gitu. Terus berikutnya goal ya, teman-teman state goalnya apa? Saya pengen mencari sebuah suitable atau metodologi yang cocok untuk topik saya data privacy, research gap di data privacy misalnya. Terus formatnya ya teman-teman tulis aja, berikan saya format tabel misalnya, berikan saya format bullet list. Jadi ini aja sih sebenarnya yang mesti teman-teman kuasai gitu ya. Dan ada banyak eh, format-format prom lainnya. Cuman menurut saya sih yang penting banyakin aja praktis gitu. Dan ini udah cukup. Mungkin banyak teman-teman nanya emang masih relevan gitu ya. Apakah ini masih relevan? Teman-teman kalau nggak percaya
coba cek ini saya nggak apa namanya nggak ini ya nggak cuma teori saya gitu ya. Apakah prompt engineering itu masih penting? Teman-teman coba cek di researchnya yang DeepSeek gitu ya. DeepSeek punya salah satu dia selalu ngeluarin paper gitu. Setiap model baru dia ngeluarin paper. Teman-teman baca di sana sih ada salah satu saya lupa sih harusnya saya mention di sini ya papernya yang mana. Ada mention bahwa prompt engineering itu penting banget untuk hasilnya. Jadi sebenarnya teman-teman tetap aja harus nge-prompt ini gitu ya, nge-prompt ini atau di memori juga boleh sih taruh di memori ChatGPT atau memori cloud atau memori Gemini punya memori nggak ya nggak tahu. Cloud sama ChatGPT punya sih. Bisa taruh di memori untuk rule dan konteksnya jadi nggak ulang-ulang lagi tapi tetap konteks itu penting tuh konteks itu penting banget. Nah ini teman-teman silakan cari kalau misalnya lagi buka laptop teman-teman bisa buka di laptop ya, gemini.google.com ya. Saya akan kasih lihat aja teman-teman ya gimana. Ntar dulu kok nggak bisa keluar ya. Oh udah, ini di Gemini ya, di Gemini saya eh, ntar mana ya. Bentar ya, saya coba cari ini dulu eh, yang sudah jadi. Bentar. Research Gap mana ya? Jadi Gemini itu punya punya fitur ya, punya fitur fitur untuk teman-teman melakukan deep research ya. Dan saya udah sebenarnya udah cari juga. Oke, kayaknya sih langsung aja ya, langsung aja kita praktek gitu ya. Bentar doang mungkin prakteknya. Kita coba. Bentar. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya? New chat aja kali ya. Ya, kelihatan. Ya ini tinggal dihidupin aja di research-nya. Saya akan kopas aja ini karena ini ya, kita bukan sedang mencari apa namanya, nggak pakai role konteks tadi karena kalau saya sih di awal-awal gitu ya, pengen deep research itu kan sebenarnya dia nanti akan menanyakan ulang lagi gitu ya. Jadi deep research itu untuk mencari, mengeksplorasi dulu topik-topiknya gitu. Jadi di awal itu kayak titik nolnya sebelum melakukan research, ini bener-bener dari awal banget gitu ya. Kita bisa langsung aja minta cari gap gitu ya. Nanti dia akan mencari gapnya gitu. Dia akan mencari gapnya dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Jadi dia akan mencari sumber-sumber terpercaya, tapi sebelumnya akan menanyakan dulu gitu. Nah ini contohnya seperti ini mulai penelitian. Nah ini yang bisa Mas itu kayaknya screen-nya kepotong ya. Coba di reset. Itu yang oh kelihatan cuma atasnya. Ya, oh iya ya, bentar ya, ya coba di reset aja. share ya. Oke sorry. Ini teman-teman ya, udah kelihatan ya? Ya, sudah. Oke sip. Jadi teman-teman langsung aja di sini tanyakan gitu ya. Ini straight to the point aja. Kalau mau di awal, misalnya nyari gap gitu ya, nyari gap itu atau nyari topik-topik penelitian itu langsung aja straight to the point, tanyakan ke Gemini gitu. Ini sebenarnya bukan langsung bener-bener nyari gap lalu kita taruh di introduction nggak gitu ya. Kita cuma nge-fill aja. Mungkin topiknya memang teman-teman udah lama mendalami gitu ya. Tapi pengen tahu apa sih yang terjadi di dunia ini gitu ya. Maksudnya di dunia ini recent recent trend atau recent newsnya apa gitu. Jadi teman-teman bisa masukin aja ke sini. Saya sih sebenarnya bingung ya kenapa Gemini saya itu sering banget kayak gini. Jadi ngestak gitu ya. Padahal sebenarnya udah ada jawabannya tapi dia ngestak gitu. Nah, ini baru kelihatan kan. Jadi teman-teman akan dicarikan sumber-sumbernya sih nanti. Carikan sumber-sumbernya, dicarikan sumber-sumbernya dan teman-teman bisa nge-tracing sumbernya dari mana aja gitu. Minimal teman-teman nanti akan dapetin gap-gapnya apa aja setelah teman-teman menyelesaikan sesi deep research dari Gemini ini. Saya mau nyari tapi kok nggak nemu ya research gap. Yang udah jadi itu udah ada sebenarnya. Loh, malah nggak ada di sini ya. Nah, ini kita sambil tunggu ya. Kita langsung lanjut ke yang berikutnya ya. Contohnya misalnya lagi kalau saya di science space gitu ya, nyari literatur. Sekarang kan teman-teman udah dapat topiknya nih, udah dapat topiknya misalnya pengen tahu nih literatur-literatur yang eh, literatur-literatur yang terkait sama topik tersebut gitu. Jadi teman-teman juga bisa langsung buka aja science space, straight to the point aja langsung nanya gapnya gitu ya. Langsung tanya apa gap di bidang manajemen data privacy misalnya gitu ya. Kalau misalnya saya kan seringnya nyari di data tentang data privacy gitu, langsung aja di sini. Apa gap? Nih, saya udah cari sih. Langsung aja pakai bahasa Indonesia lagi.
Terus coba kita cek ya yang di Gemini apakah sudah muncul. Ini kalau nggak salah sih free juga udah ada gitu ya, walaupun mungkin terbatas di, saya nggak tahu apakah perbedaannya belum belum explore lagi, apakah yang di free itu perbedaannya adalah di sumber-sumbernya lebih sedikit atau gimana, saya nggak tahu ya. Mungkin promnya yang lebih dibuat lebih sedikit sama Google. Nah ini teman-teman lihat kalau yang di Science Space itu udah langsung ngasih jawabannya teman-teman. Jadi beberapa udah dikasih gapnya apa, terus juga mana mana saja paper yang terkait dengan gap-gap tersebut gitu. Jadi teman-teman di Science Space bisa ngeliatin sampai insight-nya. Nah, di Gemini juga dia berupa ini nanti berupa sebuah paragraf yang cukup panjang, namanya juga deep research gitu ya. Ada paragraf yang cukup panjang ya teman-teman bisa baca di awal gitu ya. Jadi sebagai inisial inilah apa langkah pertama lah, langkah langkah pertama untuk mencari apa namanya research gap gitu. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah satu paragraf yang cukup deep gitu ya, cukup banyak untuk dibaca-baca sebelumnya nanti mengeksplorasi lagi di research gapnya gitu. Nah, mungkin teman-teman mikir oh kok jadinya sama aja gitu. Maksudnya ribet masih baca lagi ya memang begitulah. Sebenarnya AI tetap tetap membantu kok. Maksudnya lebih membantu karena kalau misalnya teman-teman nggak punya ini, teman-teman itu nyari di sumber-sumber konvensional dan mencari dengan cara konvensional dengan Google Scholar atau di Google gitu. Jadi lebih ribet sebenarnya. Nah, di sini tuh udah dirangkumkan malah ini malah jadi lebih cepat gitu. Sebenarnya AI sangat membantu di bidang itu sih. Itu sangat saya rasakan selama saya menjalani S3 sih. Untuk menulis apapun saya coba cari di sini dan juga gap ini juga saya coba-coba cari untuk menambah apa? Menambah mencari. Gini sih teman-teman, kalau misalnya nge-research itu kan atau menulis itu kan nggak boleh dari satu klaster aja gitu. Maksudnya sumbernya dari satu klaster aja. Contohnya saya kan punya research group gitu ya. Jadi saya nggak boleh mensitasi orangnya itu aja gitu. Teman saya sitasi, terus teman yang A, teman si B, teman si C dalam satu grup aja itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus mengekspan lagi sumber-sumbernya dari grup-grup research yang lain gitu. Dari multidisipliner atau disiplin ilmu yang lainnya gitu. Jadi saya Science Space juga sering-sering pakai untuk lihat-liatin research yang terkait sama research saya sekarang. Walaupun saya udah punya literatur review yang sudah saya kumpulin di awal. Itu sih kita lihat yang Gemini ya, kayaknya sudah selesai sih. Oh, belum juga selesai. Mungkin ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Kalau untuk oh ini udah selesai nih, udah selesai sih. Udah selesai ya. Nah, ini teman-teman langsung dapat begini teman-teman. Silakan bisa oh ini udah banyak tanya nih Mas. Langsung saya baca tuh gimana? Mungkin bisa bahas ini dulu Mas yang Gemini-nya, habis itu kita move ke Q&A. Gimana Mas? Oh, bahas Mungkin bisa Gemini-nya. bahas dulu yang ya 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 yang ya. Gemini-nya dulu, habis itu kita ke Q&A. Oh ya, sip sip sip. Ini Gemininya hasilnya seperti ini ya teman-teman nanti ya. Dan dapatnya lengkap seperti ini ya. Dia udah sebenarnya saya lihat sih jawaban dari Gemini itu udah sangat terstruktur gitu. Udah terstruktur dan teman-teman itu bisa memvalidasi dari sumber-sumber yang dia kasih gitu. Jadi teman-teman di sini nanti ada sumber-sumbernya gitu. Nah, kalau nggak salah sih ada catatan-catatan footnote-nya juga sih kalau setiap oh nggak ada ya. Ada footnote-nya nggak ya? Ada atau di laptop atau di laptop lagi atau di mobile ya. Ini udah dibuat sangat terstruktur gitu. Jadi teman-teman bisa mencari gapnya ya dari baca ini gitu. Dari baca ini ya teman-teman akan ngefill topik ini gapnya apa gitu. Nah, setelah ini tetap ada melakukan pencarian literatur lagi untuk membaca lagi, terus juga teman-teman simpan aja dulu gitu ya, simpan jadi dokumen atau copy ke Word gitu ya, simpan, baru nanti teman-teman bisa cek cek and recheck lah, cek literatur lain, terus baca lagi yang ini apakah memang sesuai atau enggak, terus gapnya apa ya itu teman-teman itulah sebagai seorang researcher ya memang harus tetap dilalui seperti itu gitu. Jadi itu yang saya bilang memanfaatkan AI dengan memakai fundamental research yang yang kuat dulu gitu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung pakai gapnya, oke ini gapnya langsung pakai itu nggak bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Harus dibaca ulang lagi. Nah ini ada sumber-sumbernya minimal ketika ada sumbernya teman-teman bisa inilah bisa melakukan cross check gitu ya, cross check klik aja nanti akan dibuka sumbernya tentang apa gitu. Dan ini bisa teman-teman nanti pakai sebagai literatur review juga gitu ya. Walaupun sumbernya bukan dari paper, bisa bisa kok diakses kapan dari website apa gitu sih teman-teman ya. Mungkin itu sih Mas Hanif kita bisa lanjut ke Q&A mungkin.
Oke, terima kasih banyak Mas Jati untuk sharing-sharingnya. Itu menarik banget ya tadi. Udah share beberapa use case juga. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ini ya tulis di kolom komentar. Ini saya mau bacakan ada satu nih dari Mas Aris Mutaki. Mas izin bertanya, saya adalah seorang fresh grad dari jurusan ilmu komputer. Saya tertarik ingin belajar serius tentang bidang AI ethics ya. Apakah ada komunitas yang memang khusus berfokus pada AI etik, baik level internasional maupun Indonesia? Saya ingin bergabung dan mendapat ilmu lebih banyak dari komunitas-komunitas tersebut. Atau mungkin di AFP sendiri punya komunitas khusus terkait AI ethics. Nah, itu mungkin ini mungkin saya jawab langsung ya. AI ethics sendiri kita nggak ada komunitas khususnya, Mas. Cuman kalau misalnya tertarik untuk join forum internasional, itu saya sering juga mengunjungi forum di Reddit ya. Jadi di Reddit itu ada subreddit yang bahas tentang AI ethics. Itu Mas Aris bisa klik aja r/ethics ya. Nah di situ cukup apa namanya cukup ramai tuh bahas di komunitasnya. Kalau di Indonesia sendiri saya belum pernah tahu tentang komunitas yang bahas AI ethics. Mungkin Mas Yati pernah pernah dengar atau Kalau komunitas sih nggak pernah dengar sih Mas. Kalau komunitas sih nggak ya. Tapi kalau eh, kok saya lupa sih. Bukan komunitas sih, kumpulan profesi ya ada. Tapi kalau komunitas sih nggak pernah. Mungkin kalau saya sih tertarik gini sih, karena Mas Aris itu mengatakan dari jurusan ilmu komputer ya, computer science berarti ya, maksudnya computer science ya. Jadi sebenarnya agak hati-hati juga sih Mas kalau ini mau dijadikan skripsi gitu ya, karena nggak tahu apakah valid atau enggak ya nggak tahu ya. Biasanya sih lebih ke ini ya, harus ke apa namanya, harus ke teknologinya kali ya. Maksudnya Mas mungkin lebih fokus ke teknologinya gitu daripada ke regulasinya. Mungkin teknologi yang bisa comply sama AI ethics di Indonesia belum ada sih, cuma ada personal data protection sih kalau di Indonesia. Jadi mungkin itu sih lebih enak difokusin gitu. Jadi maksudnya kalau ke komunitas AI ethics lebih ngecek ke regulasi terus juga soalnya kalau ethics itu ya kita kan compliance ya. Jadi yang ada di Indonesia mungkin PDP lebih tepat sih. Ini saya cuma saran untuk skripsinya aja sih. Kayaknya kalau non non teknis itu kayaknya nggak diterima kalau ilmu komputer ya komputer science itu nggak diterima kalau misalnya cuma kajian-kajian gitu kali ya. Oke, semoga menjawab ya Mas Aris. Tadi yang kalau mau join komunitas internasional bisa ke subredditnya sih. Saya udah kirimin ini nama subredditnya ya. Kita cek gitu. Oke, next ada pertanyaan dari A. Sempat kemarin nanya di WA untuk yang gap year karena kerja dan menganggur, kemudian ingin lanjut studi dan dibutuhkan research proposal, kemudian start dari cari gap di bidang yang ingin dituju, minta saran tema dan dilampirkan sumbernya dari paper. Startnya sih dari GPT Premium, bukan Gemini. Terus karena ini sifatnya gap, jadi belum dalam ilmunya juga. Jadi niatnya sembari apply dan belajar begitu. Pertanyaannya, brainstormingnya research proposal ini tadi nggak apa-apa ya? Gimana tuh mas? Oh, maksudnya pakai ChatGPT maksudnya nggak apa-apa gitu ya? Iya, mungkin ini dia pengen brainstorming gitu ya. Itu Nggak gimana? apa-apa sih, Kayak nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus Gemini sih. Cuma gini sih, mungkin saya nggak tahu Mas Hani punya punya ini nggak ya? Mungkin punya pandangan yang lain atau mungkin tambahan informasi gitu ya. Kenapa saya lebih ke condong ke Gemini sekarang? Karena sebenarnya gini sih. Pertama orang banyak yang nanya ke saya, Mas boleh nggak start dari ChatGPT gitu ya, untuk nyari-nyari brainstorming gitu ya. Menurut saya sih eh, jangan dari ChatGPT malah gitu. Mending dari sumber-sumber literatur yang konvensional gitu. Kalau misalnya kalau pertanyaannya boleh nggak mulai dari generative AI gitu. Nah, akhirnya belakangan saya ngecek gitu. Saya ngecek coba Gemini gimana sih deep research-nya gitu ya. Kalau saya bandingin sama ChatGPT, saya ngerasa kayak nggak tahu ya, mungkin belum terbukti gitu Mas Adib ya. Tapi saya merasa lebih safe gitu. Karena setahu saya Gemini itu kan Gemini lagi Google itu udah berpengalaman di bidang search gitu ya. Udah dari dulu lah masalah search engine optimization itu nomor satu lah dia. Jadi saya lebih percaya Gemini malah sekarang daripada ChatGPT itu karena mungkin saya sebagai researcher gitu ya, bukan sebagai apa namanya pengguna AI ya. Sebagai researcher saya ngerasa lebih safe di Gemini sih. Sebenarnya gitu sih, Mas siapa sih namanya Mas Mas A ya? Nggak ada nama ya, lengkapnya. Sebenarnya gitu sih Mas. Tapi kalau misalnya
Dengan ChatGPT boleh-boleh aja sih Mas. Cuman tetap ini sih log mungkin dengan web web search-nya gitu. Web search-nya gitu. Banyak juga sih sebenarnya yang nanya sama saya, boleh nggak Mas? Karena katanya banyak halusinasi ya. Sebenarnya udah dikurangi sih halusinasinya ChatGPT gitu. Cuma saya ngerasa feel safe aja kalau di Gemini karena saya sebagai seorang researcher seringnya pakai Google gitu. Jadi jadi lebih aman rasanya itu pakai Gemini gitu sih. Mau nambahin sih sebenarnya kalau kita ngomongin model itu kurang ini ya. Kalau ngomongin platform kurang relevan karena masing-masing pun beda-beda ya. Masih ada Gemini 2.5, 2.5 Pro gitu kan. Kalau kita bandingin ChatGPT O3 sama Gemini 2.5 Flash ya pasti bagusan O3 gitu kan. Itu ada ini ya, ada benchmarknya. Jadi teman-teman bisa cek lmarina.ai. Di situ ada performa ini ya, performa masing-masing model gitu. Nah, untuk sekarang ini yang paling bagus adalah Gemini 2.5 Pro itu yang udah yang paling bagus ya. Bahkan di atasnya grup 4. Nah, kan kemarin grup 4 itu sempat ini ya, sempat ramai karena dia skornya tinggi banget tuh di Humanity Last Exam ya. Jadi dia setara sama PhD di semua jurusan gitu kan. Nah itu Gemini 2.5 bahkan lebih bagus lagi daripada itu gitu. Nah jadi teman-teman bisa ini sih, bisa cek mana model yang paling bagus dan sebenarnya nggak beda jauh sih kalau kita ngomongin model ini ya ChatGPT O3 sama Gemini 2.5 Pro itu nggak signifikan banget bedanya gitu kan. Tapi tadi yang kayak Mas Yadi bilang ya, kita yang penting cross check aja, always cross check karena kita juga bisa cek semua sumber-sumbernya gitu. Oke, semoga menjawab ya, Mas. Kita lanjut ada Mbak Titut Ayu. Malam Pak, kebetulan sedang melakukan penelitian, ingin tanya, setelah isi prompt dan sudah dapat jawaban dari ChatGPT, saya kan kopas lalu pernyataan itu ada yang saya isi, apakah hal tersebut tidak menjadi masalah? Ataukah wajib melalui tools yang Pak Putu jelaskan sebelumnya tadi? Ya, sebenarnya kalau pertanyaannya wajib nggak wajib itu sebenarnya nggak ada yang wajib sih sebenarnya. Nggak ada yang wajib sebenarnya. Cuman kalau kita sih ada framework sih, yang mungkin nanti akan saya lebih jelaskan di yang kelas lengkapnya gitu. Jadi ada framework. Banyak sih yang nanya ke saya, Mas, gimana caranya memastikan bahwa hasil AI yang kita edit itu 100% tidak akan terdeteksi. Nah, itu sebenarnya saya nggak bisa jawab juga gitu. Terakhir ada orang dari hukum gitu ya, dari UI nanya ke saya kayak gitu, gimana caranya biar nggak plagiat 100%. Sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah mengurangi peluang dari plagiarisme sih. Jadi kalau menghindari 100% itu menurut saya sih nggak mungkin. Sakti banget itu yang 100% bisa menghindari gitu. Lebih ke mengurangi plagiarisme. Kalau misalnya pertanyaannya adalah wajib nggak wajib ya nggak wajib sih. Kalau misalnya Mbak Titut Ayu udah hasil dari AI-nya Mbak Mbak rombak habis-habisan gitu ya. Misalnya 50% lebih Mbak rombak dengan tulisan sendiri. Menurut saya sih nggak akan terdeteksi sama plagiarisme sebenarnya gitu. Tapi kalau mengatakan bahwa dengan memakai tools yang tadi saya bilang wajib memakai itu pasti pasti terhindar itu saya nggak bisa juga bilang memastikan gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya. Kita next ada dari Mbak Nia Septiani Amalia. Malam Mas, untuk mencari referensi, menurut Mas, apakah Perplexity tidak lebih baik daripada Gemini? Terus sumber referensinya ada yang harus login dulu atau berbayar ya, gated gitu ya. Apakah tools AI tetap bisa membaca data research tersebut? Nah, kalau Perplexity sih saya lebih ke preferensi nggak pernah karena apa preference juga sih ya. Karena saya pernah pakai Perplexity tapi nggak tahu mungkin preferensi aja sih. Karena apa nggak punya juga yang pro gitu ya. Cuman mungkin ada satu hal yang saya lupa tadi katakan ya. Semua AI itu mungkin akan nanti akan saya lebih jelaskan lebih banyak sih. Tapi akan saya kasih clue-nya sih. Sebenarnya gini Mbak ya, baik itu di Gemini, ChatGPT atau Perplexity gitu ya. Akurasi memang kita bisa bandingkan gitu. Tapi yang kita nggak bisa bandingkan itu adalah sebenarnya lebih bias yang mana itu nggak bisa dibandingkan sih. Karena data, jadi gini, kalau data inputnya bias, kemungkinan yang kita kasih, yang kita tanyakan itu jawabannya juga akan bias gitu. Nah, saya nggak bisa pastikan Perplexity itu lebih bagus. Mungkin akurasi bisa kita pastikan, tapi yang nggak kita bisa pastikan adalah apakah dia nggak lebih bias gitu. Karena kalau di dunia sosial, penelitian sosial misalnya, kalau misalnya STEM gitu ya, Science, Teknologi, Engineering, Math gitu, itu mungkin sama aja gitu di antara ketiganya. Tapi kalau misalnya di dunia sosial science misalnya, itu mungkin akan ada yang lebih bias daripada yang lain gitu. Jadi ketika nge-search kita akan lebih bias. Mungkin itu perbandingan yang sangat ini ya, perbandingan yang sangat signifikan gitu. Kalau akurasi ya seperti Mas Hanif tadi bilang, tinggal cek di
apa LM apa Mas? Saya lupa tadi. Ada Ya, websitenya gitu ya. lmarena.ai ya. Ya LM Arena itu bisa dibandingkan akurasinya, tapi untuk bias sih yang kemungkinan. Maksud saya bias gitu gini. Jangan-jangan Perplexity lebih bagus di salah satu topik tertentu ketimbang Gemini atau ketimbang ChatGPT. Itu sih yang bisa kita yang saya nggak bisa pastikan juga gitu ya. Tapi kemungkinan sih ada gitu perbedaannya gitu. Biasnya itu pasti ada. Mau nambahin sih Mas, kalau di AFP biasanya kita ini ya, kita tuh agnostik di platform gitu. Jadi yang saya rekomendasikan ke teman-teman itu kalian coba aja semua platform yang ada sekarang gitu kan. Jadi ada Gemini, ada Qwen tuh yang sekarang paling bagus kan, ada Grok, terus ada ChatGPT. Jadi kalian copy prompt yang sama, terus kalian review hasilnya gitu kan. Nah nanti kalian tinggal pilih mana yang terbaik. Nah itu ketika kalian melakukan itu kalian juga ya, mengurangi efek tadi yang dijelaskan di awal ya, yang kognitif depth ya. Jadi kan bisa mereview nih, wah mana nih yang paling bagus antara Qwen, antara Perplexity, antara Gemini, antara ChatGPT. Jadi kalian jangan revert ke satu model aja gitu. Jadi kalian harus agnostik ke platform semua platform yang ada gitu kan. Nah, jadi jadi kadang ada beberapa model yang tadi Mas Jadi bilang ya, ada bias, ada mungkin ada untuk topik ini lebih bagus yang ini. Nah itu kalian perlu tahu juga tuh. Jadi sekarang banyak platform yang free, teman-teman bisa coba beberapa platform yang berbeda dan tinggal kalian bandingkan aja satu-satu gitu kan. Kalian cek, oh ternyata platform A kayaknya paling bagus ya menurut apa namanya, menurut review gue gitu kan. Jadi that's how you should do it sih kalau kalau saran dari ini dari saya dan di AFV biasanya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Nia. Terus ada dari Prince nih. Halo Mas, jika ingin mensyaratkan agar Gemini hanya mencari sumber referensi dari artikel Jurnal Index fokus Q1 Q2, kira-kira apakah ada khusus? Karena saat ini cenderung kesulitan Gemini-nya untuk mencari spesifik seperti quartile fokus. Ya, ini saya kebetulan udah jarang explore ini ya karena mau nyelesain PhD-nya ya. Cuman eh, ini sih Mas, mungkin nanti Mas Hanum juga bisa tambahin. Kalau saya ini pertanyaannya juga beberapa kali gitu ya nanyakan, bahkan Sinta juga nggak ini ya, Sinta juga nggak apa namanya nggak bisa dicari lewat Gemini kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya, terakhir mungkin sekarang udah bisa gitu. Eh, apakah ada prom khusus? Tapi sebenarnya menurut saya sih masalahnya itu bukan di promnya ya. Bisa aja kita tulis hanya yang Scopus Q1 Q2. Saya sih melihat masalahnya adalah apakah website Scopusnya itu mau diindeks, itu sih masalahnya. Sebenarnya kayaknya sih itu masalahnya gitu ya. Karena Sinta juga sama sih. Kemarin ada yang ngasih tahu ke saya tentang Mas ini kok Sinta itu nggak pernah bisa dicek di ChatGPT gitu ya. Dan Gemini juga nggak bisa. Kayaknya sih ada settingan di websitenya sendiri gitu ya agar nggak di indeks oleh AI gitu. Kemungkinan sih itu masalahnya gitu. Jadi kita ngeprom gimana pun udah bilang harus Scopus Q1 Q2 yang munculnya tetap bukan gitu. Kita kan pengennya kan cepet gitu ya, cepet pengen nyari lewatin Gemini gitu ya, nggak langsung nyari ke satu-satu kemana sih namanya Simago kalau nggak salah ya. Kita pengen cari jurnal mana yang masuk Q1 Q2 itu kan capek gitu ya, cek Q1 Q2 lalu explore lagi itu kan capek ya. Emang itu sih masalahnya sepertinya sih. Saya nggak banyak explore lagi sih Mas. Mungkin ada info baru tentang itu ya. Atau Mas Hanif tahu mungkin bisa ditambahin. Kemungkinan sih begitu ya. Nggak dikasih ngambil oleh websitenya sendiri gitu. Ya terus sekarang emang ada limitasi sih Mas, jadi emang beberapa website is uncrawlable ya. Jadi ya kalau emang nggak bisa di-crawl semuanya, ya kita harus cari manual gitu kan. Jadi emang ada beberapa limitasi sih. Tapi simply kalau misalnya kalian ingin melakukan filtering ya, itu ya simply kalian sebutkan aja di promnya gitu kan. Oh, jurnal mana yang pengen di-refer sama AI-nya, nanti tinggal kalian cek aja. Nah, kebanyakan nih kalau misalnya kalian lihat di itu misalnya kalian cuma minta fokus di satu dua gitu kan, tapi ternyata dia nggak bisa call dan dia kan halusinasi. Nah itu yang masalah tuh. Makanya you need to always check the resource ya, the link. Kadang-kadang ChatGPT itu nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Dulu dia bikin fake link gitu kan. Jadi linknya tuh ada di situ, tapi nggak bisa diklik. Ketika diklik tuh keluar gitu kan. Nah itu yang perlu teman-teman hindari ya. Jadi ketika link itu nggak bisa di, di itu persen hallucination gitu ya. Karena objektifnya itu kan mereka selalu ingin menjawab ya apapun yang terjadi, mereka ingin memberi jawaban terbaik berdasarkan perintah kita gitu kan.
Nah, ya itu satu cara yang dilakukan, dia cheating gitu ya. Jadi mereka halusinasi, mereka bikin jurnalnya seolah itu ada gitu kan, bikin link sendiri. Tapi ternyata ketika kita cek nggak ada ini ya, nggak ada kontennya. Nah, itu sih yang bisa dicek nanti. Oke, semoga menjawab ya, Prince. And then kita ada Mas Robi Aji. Mas, di apa style sekarang sudah ada panduan cara kasih AI, artinya ada ruang atau setidaknya komunitas ilmiah yang membuang mungkin langsung opini kecerdasan buatan. Pertanyaan saya, sepahaman Mas, apakah di Leiden atau di lain sudah ada yang pernah melakukannya dan sejauh mana praktiknya? Terima kasih. Mungkin kalau uni lain saya nggak tahu ya. Kalau di Leiden terakhir scientific conduct sih eh, tidak diajarin sih gimana. Tapi saya ngerti maksudnya mensitasi APA style-nya, maksudnya gini ya. Bagaimana cara men-cite ChatGPT gitu kan biar transparan. Nah itu sih kemarin di scientific conduct tentang academic integrity sih saya nggak diajarin cara ngesitasinya ya. Cuman dikasih flowchart aja itu. Mungkin di kampus lain gini sih, mungkin ada perbedaan ada juga perbedaan gimana ya? Ada yang ketat banget, ada yang medium gitu ya, ada yang nggak sama sekali ketat gitu ya. Jadi sepengalaman saya sih saya nggak pernah ngesitasi juga pakai. Oh, saya terakhir bukan ngesitasi sih. Saya ngasih keterangan gini, ChatGPT hanya saya pakai untuk perbaikan tulisan agar menjadi lebih bagus secara grammar. Itu sih yang saya kemarin lakukan gitu ya. Tapi bukan bukan cara mensitasi di apa namanya di reference-nya sih. Memang saya tahu, setahu saya sih ada gitu ya. Dan kalau tips dari saya sih baca dulu ininya sih. Kalau misalnya nyerbitin di jurnal mana itu baca dulu sih apa namanya kalau misalnya apa ya Tor ya Tornya dibaca dulu gitu. Apa namanya peraturannya dibaca dulu di setiap jurnal mungkin beda-beda Mas Robi Aji ya. Dan di kampus lain saya juga nggak tahu sih karena kampus juga masing-masing punya regulasi sendiri juga walaupun udah dikasih pakai AI mereka lebih ketat regulasinya gitu. Mungkin boleh mensitasi malah mungkin nggak boleh mensitasi sama sekali dengan AI gitu. Hanya hanya boleh apa hanya mengatakan bahwa AI dipakai untuk memperbaiki apa itu cukup itu nggak apa-apa itu ada juga yang minta di reference-nya ditulis tentang AI gitu kalau saya sih gitu sih pengalaman saya. Oke, semoga menjawab ya, Mas Robi. Oke, ini karena kita sudah exit waktunya, kita harus ini ya, akhiri sesi Q&A-nya. Tapi nanti grupnya akan tetap aktif ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan lain yang belum terjawab atau mungkin yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan nanti langsung kontak kami di grup WA-nya. Jadi kita bisa discuss langsung. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut ya tentang AI for Academic, nanti bisa ikut paid course-nya dari Mas Jati ya, yang tadi saya share. Mungkin Mas Jati mau spill dikit-dikit apa yang akan dipelajari di course-nya yang mungkin tidak sempat dibahas di sesi kali ini gitu. Iya Mas. Ya untuk berikutnya yang di sesi tes tes oh saya kayaknya putus-putus ya. Untuk sesi lengkapnya, saya tadi kan nggak bisa menjelasin secara lebih lengkap gimana ininya ya. Jadi kita akan banyak belajar framework sih tentang misalnya bagaimana cara mencari literatur review gitu ya. Terus plus yang tadi yang tentang plagiarisme atau tentang bagaimana saya bukan mengakali si framework untuk mengurangi peluang plagiarisme gitu. Terus juga sebenarnya ada trik-trik banyak trik-trik yang saya pakai gitu ya untuk memperkuat hasil dari karya tulis kita gitu. Jadi ada trik-triknya juga bagaimana cara menggunakan notebook LM, bagaimana cara menggunakan Gemini, bagaimana cara menggunakan apa untuk pengolahan data dan sebagainya gitu. Dan ada banyak sih. Kebanyakan kita akan belajar framework dan yang pasti sih belum belum saya jelaskan tadi sih karena keterbatasan waktu juga gitu. Oke, nanti teman-teman yang tertarik untuk join lebih lanjut bisa klik linknya ya yang ada di sini. Nanti saya ikut juga. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh foto bareng ya. Yang masih menyimak silahkan open cam. Kita take foto bersama. Oke, kita ada Mas Aris. Ya, teman-teman boleh buka kameranya ya. Kita foto. Oke, Oke, kita take foto. Nah,
Uh, Pak Is boleh bantu take foto juga ya. Oke, satu, dua, tiga. Ya, satu lagi. Ini ada banyak banget nih yang ini. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti ditunggu ya diskusi-diskusi lebih lanjutnya. Boleh juga nanti kami share recordingnya juga, jadi teman-teman bisa menyimak lagi yang tadi mungkin sempat terlewat ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Thank Ya, you, Rob. makasih Mas Hanif. Makasih Ya, teman-teman semua. bye. Oke, izin live.